Vas-y, Félix. 3 centilitres. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Moviecrop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Eiffel. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini menceritakan tentang seseorang yang dibuat kecewa oleh seorang wanita, hingga akhirnya dia mencurahkan kekecewaannya dengan membuat sebuah bangunan yang sangat terkenal di dunia. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Di awal film, kita dilihatkan dengan sebuah latar di tahun 1886, tepatnya pada bulan September, yang mana di sana ada seorang pria bernama Gustave Eiffel, yang baru saja mendapatkan sebuah penghargaan dari negaranya, karena telah membuat rancangan patung Liberty dengan sangat sukses. Ternyata, patung Liberty pertama kali dibangun di negara Prancis, untuk mengenang persahabatan antar dua negara, yaitu Prancis dan Amerika. Namun pada tahun 1885, Prancis memberikan patung itu sebagai hadiah kemerdekaan Amerika yang ke-100. Kini nama Gustave semakin terkenal setelah dirinya berhasil merancang patung Liberty dan menjadi sorotan warga Prancis. Dia juga kini diminta untuk mendukung sebuah proyek monumen Prancis yang desainnya telah dibentuk oleh seorang pria bernama Coquelin. Setelah itu Gustave mulai melihat sebuah rancangan yang menurutnya tidak terlalu bagus. Gustave juga memperkirakan kalau menaranya dibangun seperti itu tidak akan bertahan lama dan mudah roboh. Karena itulah Gustave menyarankan dan lebih memilih menjalankan sebuah proyek kereta bawah tanah. Sebab menurutnya proyek itu akan lebih bermanfaat. Ketika selesai dengan pekerjaannya, Gustave dikejutkan dengan pernyataan putrinya yang berkata kalau akan segera menikah dan meminta restu kepadanya. Akan tetapi, Gustave tidak terlalu menghiraukannya. Namun dengan susah payah, Claire kembali datang menemui ayahnya dan mencoba kembali meyakinkan kalau Claire benar-benar ingin menikah. Dan ternyata kekasih yang akan dinikahi Claire merupakan seorang pekerja magang yang bekerja di kantor ayahnya itu. Karena itulah Gustave merasa sangat terkejut. Namun karena Gustave adalah sosok ayah yang baik, dirinya memilih untuk berpikir terlebih dahulu untuk kebahagiaan putrinya tersebut. Setelah itu, Gustave kembali melanjutkan semua pekerjaannya. Dan dengan gigih dirinya berusaha untuk mendapatkan sebuah dukungan dari Menteri Keuangan. Di saat sedang berpesta, Gustave bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Antoine de Restac, yang ternyata banyak sekali mengenal pejabat di negaranya. Karena itulah teman Gustave itu akhirnya dapat membantu dirinya untuk hadir di sebuah rapat para menteri. Di sana Antoine memperkenalkan Gustave kepada para pejabat negara yang hadir dalam rapat tersebut. Mereka juga sangat senang dengan kehadiran Gustave yang berada di sana dan memuji setiap pencapaian yang telah Gustave lalui selama karirnya. Akan tetapi Gustave dikejutkan dengan kehadiran istrinya Antoine bernama Adriana. Ternyata Adriana merupakan mantan istri Gustave sebelumnya. Setelah itu mereka semua melanjutkan acara makan malam. Di sana Gustave mengutarakan keinginannya untuk melakukan pembuatan metro. Namun ternyata Menteri Keuangan di sana tidak terlalu suka dengan proyek yang ingin dilakukan oleh Gustave. Dia juga menyarankan agar Gustave mengikuti sebuah ajang kompetisi dan menjalankan sebuah proyek besar yang nantinya akan dapat membanggakan Prancis. Ternyata sang menteri menganggap kalau proyek metro tidak cocok dengan Gustave yang memiliki kemampuan lebih baik dari sekedar melakukan proyek tersebut. Karena itulah Gustave kembali meyakinkan para pejabat di sana dengan proyeknya itu. Akan tetapi pemikiran Gustave berubah 180 derajat setelah Adriana yang berada di sana meminta Gustave agar ikut dalam kompetisi yang dikatakan oleh menteri sebelumnya. Karena itulah Gustave berkata kalau di kompetisi nanti dirinya akan membuat sebuah menara yang berbahan baku sebuah logam dan memiliki ketinggian 300 meter. Gustave juga akan mendirikan menara tersebut di Paris, dengan harapan kalau semua orang Prancis akan bisa berkunjung ke sana setelah menara tersebut selesai tanpa harus mempedulikan miskin ataupun kayanya mereka. Setelah acara selesai, Adriana meminta maaf kepada Gustave kalau sebelumnya telah meninggalkan Gustave begitu saja. Namun Gustave menanggapinya dengan sangat dingin
dan berharap kalau dirinya tidak akan pernah melihat Adriana kembali. Ternyata Gustaf sama sekali tidak serius dengan yang dikatakannya kepada Adriana. Terlihat, dia yang kini sedang memperhatikan semua kegiatan yang dilakukan oleh Adriana. Namun tanpa diduga Gustaf bertemu dengan Antoine yang berada di sana. Antoine pun segera mengajak Gustaf untuk singgah di rumahnya. Di sana Antoine berkata, kalau sejak lama dirinya sangat menyukai semua karya yang dibuat oleh Gustaf. Kemudian Antoine meminta izin kepada Gustaf untuk pergi mandi. Dan Gustaf yang berada di sana pun segera memanfaatkan keadaan itu untuk melihat-lihat seisi rumah Antoine, termasuk dengan memasuki kamar Adriana, yang membuatnya mengingat semua kenangan saat pertama kali berjumpa dengan Adriana. Ternyata di masa lalu, Gustaf merupakan seorang pria miskin yang sama sekali tidak mempunyai banyak uang untuk membuat semua proyeknya. Pada saat itu Gustaf hanyalah seorang perancang dari sebuah proyek yang ada. Di sana terjadi sebuah kecelakaan kecil, ketika ada seorang pekerja yang jatuh ke sungai. Karena itulah Gustaf yang melihatnya segera terjun ke sungai untuk menyelamatkan pekerja tersebut. Nyatanya semua itu disebabkan oleh kurangnya kayu pada proyek tersebut. Gustaf yang mengetahuinya segera meminta tambahan kayu pada mandor. Namun sang mandor menolaknya, karena dana yang ada sama sekali tidak cukup untuk menambah pasokan kayu. Setelah itu Gustaf mencoba menemui para bangsawan yang berada di sekitar wilayah itu. Dan akhirnya sampailah Gustaf di salah satu rumah bangsawan bernama Marceline, yang merupakan orang tua Adriana. Di sana Gustaf bertemu dengan Adriana setelah Marceline mengajaknya makan bersama. Di sana Gustaf merasa sangat canggung, karena untuk pertama kalinya dia bisa makan bersama dengan para bangsawan. Namun Adriana mencoba untuk membantu Gustaf tidak terlalu canggung, sampai dirinya mengajarkan bagaimana cara menggunakan sebuah garpu dan pisau untuk makan. Pada kenyataannya, selama proyek yang dilakukan oleh Gustaf saat itu, Adriana selalu memperhatikan semua yang dilakukan oleh Gustaf. Adriana juga meminta kepada ayahnya untuk segera membantu proyek itu, dengan memberikan dana kepada Gustaf. Dan setelah makan bersama, Adriana meminta kepada Gustaf untuk datang dalam pesta ulang tahunnya, yang akan diadakan sebentar lagi. Namun Gustaf merasa tidak percaya diri untuk menghadiri acara tersebut, karena dirinya belum terbiasa berkumpul dengan para bangsawan. Kemudian Gustaf kembali melanjutkan pekerjaannya, dengan mengubah semua desain yang telah dibuat oleh Koklin sebelumnya. Kini desain dari menara itu mulai terbentuk dengan kaki yang lebar, dan semakin menipis ke bagian puncaknya. Proyeknya kali ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat berat untuk Gustaf. Karena tentu saja menara yang akan Gustaf buat belum pernah ada di negara manapun pada saat itu. Di tengah kesibukannya, Gustaf tidak pernah lupa untuk selalu mengingat kebersamaannya bersama Adriana. Dan tentu saja dengan momen perayaan ulang tahun Adriana. Ternyata pada saat itu Gustaf memutuskan untuk menghadiri acara tersebut, walaupun dirinya tidak terlalu nyaman berbaur dengan para bangsawan di sana. Pada hari itu Adriana dibuat sangat bahagia setelah Gustaf memberikannya sebuah hadiah berupa buku mengenai pembangunan menara yang tengah dilakukan oleh Gustaf. Karena itulah Adriana langsung mencium Gustaf sebagai tanda rasa terima kasihnya. Di keesokan harinya, Adriana kembali menemui Gustaf dan menjelaskan mengenai kejadian sebelumnya. Akan tetapi Gustaf tidak terlalu mempedulikan hal itu, karena menurutnya Adriana tidak serius. Gustaf juga berkata kalau semua anak orang kaya sama sekali tidak memikirkan perasaan orang lain. Karena itulah Adriana merasa kecewa kepada Gustaf, sampai-sampai menjatuhkan dirinya ke dalam sebuah sungai. Setelah kejadian tersebut, kini Gustaf merasa kalau Adriana sangat berbeda dengan orang kaya lainnya, dan mereka pun akhirnya mulai menghabiskan setiap waktunya bersama-sama. Scene berpindah kembali pada tahun 1886, yang mana kini Gustaf akhirnya berhasil menyelesaikan desain menaranya. Gustaf yang ditemani oleh Antoine mulai meminta dukungan dan sejumlah dana kepada para pejabat setempat. Namun semua itu tidak berjalan dengan mudah, karena banyak menteri yang meragukan kalau menara itu malah akan membuat para wisatawan takut, bila saja tidak kokoh saat sudah selesai nantinya. Karena itulah Gustaf mulai menjelaskan kalau menara yang dibangunnya saat ini akan sangat kokoh. Bahkan menara itu juga akan mampu menjadi ikon Perancis, yang dapat membuat para wisatawan merasa kagum saat mengunjunginya. Gustaf juga mempraktekkan mengenai kokohnya menara itu, dengan membuat sebuah demo yang memperlihatkan kalau menara itu tidak akan mempan terhadap sambaran petir. Karena semua yang Gustaf sampaikan dan perlihatkan pada semua menteri sangat baik, membuat para menteri langsung menyetujui untuk segera memberikan dana, agar proyeknya tersebut dapat segera diselesaikan.
Beberapa waktu kemudian, akhirnya pameran konstruksi di sana mulai digelar. Dan tentu saja banyak sekali perancang terbaik di dunia yang datang di sana. Pada saat itu juga Adriana bertemu dengan Gustav dan juga Claire yang ada di sana. Setelah itu juri akhirnya meminta kepada semua orang untuk mendengarkan dengan seksama mengenai hasil dari kompetisi itu. Gustav pun merasa sangat bahagia karena akhirnya rancangan yang dibuatnya akan segera dibangun setelah menjadi pemenang dari kompetisi tersebut. Namun Antoine yang berada di sana sangat terkejut ketika melihat Adriana dan Gustav bergandengan tangan. Setelah itu Gustav mulai mencari banyak sekali pekerja untuk mulai membangun menara tersebut. Dia juga meminta kepada asistennya untuk mencari beberapa insinyur terbaik agar proyeknya tersebut dapat berjalan dengan lancar. Di keesokan harinya para pekerja mulai berdatangan. Dan pada suatu hari, Gustav kembali bertemu dengan Adriana pada sebuah pesta. Di sana Gustav mengajak Adriana berdansa bersamanya. Antoine pun mau tidak mau mengizinkannya, walau dirinya masih sangat cemas akibat kejadian sebelumnya. Dan benar saja, pada saat berdansa, Gustav mulai mengutarakan semua perasaannya kepada Adriana, sampai dirinya mengajak Adriana untuk bermalam di hotel tempatnya tinggal. Namun Adriana menjelaskan kalau dirinya sudah melupakan semua perasaannya kepada Gustav, karena kini semuanya telah berubah. Oleh sebab itu, Gustav sangat patah hati mendengarnya. Dia juga kembali mengingat kebersamaannya bersama Adriana di masa lalu. Kini datang sebuah masalah yang tidak terduga, karena ternyata pembangunan menara itu telah ditentang banyak sekali masyarakat yang mengalami banyak sekali gangguan listrik pada saat pembangunan menara itu. Ada juga seorang pastor yang merasa kalau menara itu nantinya akan menghalangi tempat ibadah mereka. Namun, semua masalah itu sama sekali tidak membuat Gustav mundur dengan proyeknya. Dia juga terlihat mencari jalan keluar untuk bisa melanjutkan proyeknya bersama Antoine. Di tengah kesibukannya dan tekanan dari banyak pihak, Gustav kembali mengingat masa lalunya ketika bersama dengan Adriana. Setelah itu Adriana yang sedang sarapan bersama Antoine melihat sebuah koran yang berisikan banyak sekali olokan mengenai Gustav. Dan pada saat itu juga Adriana merasa kalau Antoine terlihat sangat marah, namun tidak berkata apa-apa. Dan benar saja, kekhawatiran Adriana akhirnya terungkap setelah dirinya masuk ke dalam ruang kerja Antoine dan menemukan bahwa Antoine lah yang telah membuat sebuah kabar berita yang mengolok-olok Gustav. Di sisi lain, Gustav yang menceritakan semua masalahnya kepada Antoine merasa kalau ada yang tidak beres. Karena pada saat itu Antoine meresponnya dengan sangat dingin dan terlihat tidak peduli. Dan benar saja, di saat mesin kendaraan mogok, Antoine meminta kepada Gustav untuk membetulkannya. Namun ketika mobil itu kembali menyala, Antoine langsung meninggalkannya di sana. Kini semua keadaan membuat Gustav hampir depresi. Di sana dirinya kembali mengingat bagaimana dirinya bersama Adriana harus terpisah. Ternyata di masa lalu pada saat proyek jembatannya telah selesai, keluarga Adriana tidak datang ke sana karena akan pindah ke kota lain. Karena itulah Gustav segera pergi ke rumah Adriana. Akan tetapi Adriana sudah tidak ada di sana dan hanya ada ayah Adriana yang telah siap untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, ayah Adriana berkata kalau Adriana sama sekali tidak serius dengan hubungan yang telah mereka jalin selama ini. Mendengar hal itu, Gustav berteriak memanggil-manggil Adriana karena ingin mendengar penjelasan hal itu. Namun bukannya mendapat jawaban, dirinya malah diusir dari sana. Setelah kejadian itu, Gustav selalu mengunjungi rumah Adriana dan berharap kalau dirinya akan bertemu kembali dengan Adriana. Namun, lama-kelamaan Gustav mulai menyadari kalau Adriana memang tidak mau menikah dengannya, yang hanya seorang pekerja seperti dirinya. Dan ternyata selama 20 tahun, Gustav sama sekali tidak pernah bertemu kembali dengan Adriana. Sampai mereka bertemu kembali di saat Adriana telah menikah dengan Antoine. Akhirnya Adriana memutuskan untuk datang ke rumah Gustav setelah dirinya mengetahui kalau suaminya yang telah membuat berita mengenai Gustav. Dia juga ingin menjelaskan mengenai alasan dirinya yang meninggalkan Gustav di masa lalu. Ternyata di masa lalu Adriana sangat senang mengenai rencana pernikahannya bersama Gustav dan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Namun orang tua Adriana sama sekali tidak setuju dengan hal itu. Oleh sebab itulah Adriana merasa sangat sedih. Ditambah lagi dirinya telah mengandung anak Gustav. Namun tetap saja orang tua Adriana sama sekali tidak mau
kalau anaknya sampai menikah dengan seorang pekerja biasa seperti Gustav. Di saat Adriana akan melarikan diri dari rumah, dirinya harus mengalami keguguran setelah tertancap pagar rumah. Karena itulah orang tua Adriana memutuskan untuk pindah dari sana, agar anaknya tidak kembali bertemu dengan Gustav. Dan setelah Gustav melihat bekas luka di perut Adriana, dirinya merasa sangat bersalah kepada Adriana dan memeluknya dengan sangat erat. Kini masalah baru kembali menghampiri Gustav setelah pihak bank menarik pendanaannya, karena merasa kalau proyek Gustav akan mengalami kegagalan. Namun, Gustav mencoba meyakinkan para pejabat di sana kalau menara yang dia bangun akan membuat daya tarik tersendiri bagi negaranya. Akan tetapi penjelasannya itu sama sekali tidak membuat pihak bank berubah pikiran. Dan akhirnya Gustav segera pergi dari sana. Setelah itu Gustav menemui para pekerjanya yang sedang mengadakan mogok kerja setelah gaji mereka tidak dinaikkan. Gustav meminta waktu kepada para pekerjanya untuk bersabar selama beberapa hari ke depan sampai pembangunan tingkat pertama selesai dibangun. Dia juga meyakinkan para pekerja kalau saja mereka mampu menyelesaikannya dengan lebih cepat, maka Gustav akan menaikkan gaji mereka menjadi 2 kali lipat. Dan pada akhirnya para pekerja setuju dengan hal tersebut. Kini Gustav dan para pekerja lainnya kembali melanjutkan pembuatan menara itu dengan penuh semangat. Adriana juga seringkali mengunjungi Gustav agar membuatnya lebih semangat lagi untuk segera menyelesaikan proyeknya itu. Namun, di saat tingkat pertama akan selesai, Gustav harus mengalami sebuah masalah ketika ada sebuah besi penghubung yang tidak sesuai dengan penyangga tiang lainnya. Akan tetapi, Gustav telah menyiapkan solusi dari masalah itu, karena tentu saja dirinya telah mengantisipasi masalah seperti itu sebelum membangunnya. Dan akhirnya, tingkat pertama menara itu pun berhasil dibangun. En bas, vous m'entendez? 16 mm trop bas. Allez. Allez les gars. C'est bon, ça va. Pada saat itu Gustav merasa sangat senang dengan keberhasilannya. Ditambah lagi, Adriana kembali mengutarakan rasa cinta kepadanya. Setelah pulang ke rumah, Adriana disudutkan oleh Antoine yang mengancam kalau Adriana tidak menjauhi Gustav, dirinya akan menghancurkan semua reputasi Gustav. Akan tetapi, jika Adriana mau melakukannya, Antoine dengan senang hati akan meminta kepada pihak bank untuk kembali memberikan dana pada proyek tersebut. Di keesokan harinya, Gustav mengatakan kepada Claire kalau dirinya akan menikah kembali dengan seorang wanita. Dan Claire pun sangat setuju kalau semua itu akan membuat ayahnya bahagia. Namun sialnya semua harapan Gustav harus sirna setelah Adriana menemui Gustav bersama Antoine. Di sana Antoine menceritakan bagaimana dirinya menikah Adriana yang tengah sekarat di rumah sakit. Antoine juga meminta kepada Gustav untuk segera melupakan Adriana, karena Antoine telah memutuskan untuk pindah dari Paris, agar Adriana tidak kembali menemui Gustav. Gustav yang mendengarnya langsung tertegun, dan hanya bisa menundukkan kepalanya dengan penuh kesedihan. Adriana juga menjelaskan kalau semua ini adalah pilihannya, agar membuat semuanya menjadi lebih baik. Di keesokan harinya, Gustav yang sangat patah hati meminta kepada asistennya untuk mengganti semua bautnya dengan baut baja. Karena Gustav tidak mau kalau ada satu orang pun yang bisa membongkar menaranya. Dia juga menjadi sangat sensitif dengan hal apapun saat itu. Kini Gustav meluapkan semua amarahnya dengan bekerja lebih keras lagi agar menara itu segera selesai. Dan akhirnya, pembangunan menara itu telah sampai di tahap akhir, yaitu pengecatan. Dan pada akhirnya, menara dengan tinggi 300 meter itu berhasil dibangun dan dirayakan oleh semua warga yang ada di Paris pada 31 Maret 1889. Di sana Gustav diberikan sebuah penghargaan oleh para menteri dan para pejabat negara yang hadir. Di sana juga ada Adriana, yang sangat senang dengan keberhasilan Gustav tersebut. Kemudian, Gustav menggambarkan sebuah huruf A pada buku rancangan miliknya, yang dimaksudkan dengan nama awal dari Adriana. Kemudian, film pun berakhir.
Jadilah seperti Gustav, yang menjadikan kekecewaan untuk sebuah motivasi, bukan menjadikannya sebagai keterpurukan. Terkadang kita juga harus merelakan, karena mungkin orang yang meninggalkan kita memiliki alasan lain demi kebaikan kita. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film Eiffel ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film dari Movie Crop kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!